Baik, sebelumnya selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mempresentasikan lagi hasil pekerjaan saya, yaitu meringkas jurnal lagi sebagai tugas pemrograman robotik yang berjudul Robotika untuk Mengembangkan Pemikiran dalam Pendidikan Usia Dini. Ini penelitian kuantitatif ya agak rumit sedikit, tapi semoga saja saya bisa untuk menyelesaikannya. Bismillah. Sebelumnya, perkenalkan diri, nama saya Nur Muhammad Iskandar, NIM 2019 51123, kelas A, pemrograman robotik. Baik, kali ini saya akan langsung saja membahas materinya. Oke, langsung saja. Yang pertama, pembahasan materi ada abstrak. Yang kedua ada solusi masalah. Yang ketiga, hasil pembahasan. Yang keempat ada diskusi dan pengembangan. Kita ke yang pertama dulu. Next. Kita ke abstrak. Kita bahas abstrak dulu. Situasi digital saat ini menyerukan pengembangan strategi untuk memodernisasi proses pembelajaran, termasuk inisiatif untuk akuisisi keterampilan digital untuk memungkinkan semua kota berfungsi dalam masyarakat digital. Dalam konteks ini, ada tren yang berkembang yang mempromosikan pengembangan keterampilan pemrograman sejak usia sekolah dini dan untuk memastikan bahwa orang memperoleh peran aktif dan kreatif dalam penggunaan teknologi. Lanjut, educational robotics atau ER menemukan rezeki utama dalam teori pembelajaran konstruktivis dan konstruksionis. Bravo dan Forevo 2012, SC Webs 2013. Menurut paper, pengetahuan dicapai sejauh individu berinteraksi dengan objek. Studi Bears, Flannery, Kazakov, dan Sullivan 2014. Dalam pengertian ini, UGD memungkinkan individu untuk mencapai tingkat interaksi ini melalui kegiatan pembelajaran berdasarkan desain dan konstruksi prototipe. Siswa mengembangkan pengetahuan yang signifikan, bergerak dari abstrak ke nyata. Pitt, I. Curto-Digo, dan Moreno Rodilla 2010. Robotika pendidikan dapat diintegrasikan ke dalam proses belajar mengajar melalui berbagai pendekatan praktis. Salah satunya adalah adopsi sebagai objek utama pembelajaran Good Game 2018, Karampinis 2018. Pendekatan kedua adalah sebagai sarana belajar. Koning, Weber, dan Wiersma 2017. Kucuk dan Sisma 2017. Yang ketiga adalah menggunakannya untuk mengandung perkembangan pembelajaran. Moro Agotoyo dan Meneghetti 2018. Dan dalam kedua pendekatan pertama, orientasi
ditujukan untuk konstruksi dan pemrograman robot. Menggunakan bagian gigi, sensor, aktuator, dan instruksi pengkodean sesuai dengan sintaks di pemrograman. Dalam pendekatan ketiga, robot digunakan di dalam pengkodean sesuai dengan sintaks dari pemrograman. Dalam pendekatan ketiga, robot digunakan di dalam kelas sebagai sumber daya didaktik. Bruni Nisdeo 2017, Sherholt 2018 dengan cara ini. Pembelajaran dapat difasilitasi dengan penyelidikan di mana terjadi kesalahan diambil sebagai kesempatan belajar. Jurnal ini membahas bagaimana cara untuk membuat pemikiran anak usia dini berkembang hingga bisa untuk dijadikan pedoman ke depan. Oke, next. Solusi masalah. Ada solusi masalah dari jurnal. Kita ke sebelumnya dulu, kita ke solusi masalah, maaf. Solusi masalah mempunyai pengembangan kegiatan robotika pendidikan yang bertujuan untuk memperoleh keterampilan berpikir komputasi, menyajikan hasil positif yang menguatkan bahwa program pelatihan telah memfasilitasi pembentukan keterampilan berpikir yang terkait dengan dimensi, urutan, korespondensias, instruction, dan action, dan debugging. Perbedaan signifikan yang ditentukan antara anggota kelompok eksperimental dan kontrol menunjukkan adanya pembelajaran yang lebih besar dari masing-masing variabel yang dianalisis dalam kelompok yang melakukan kegiatan robotika. Anak-anak dalam kelompok kontrol juga menunjukkan keterampilan yang lebih baik dalam pasca tes yang dikaitkan dengan efek pematangan belajar di tes, prates, dan bahwa waktu intervensi telah berlangsung terus maju dalam program kurikuler dan khususnya di daerah logika dan matematika yang menghasilkan pengetahuan yang lebih besar terkait dengan keterampilan yang dievaluasi. Metodologi yang digunakan juga mendukung perolehan keterampilan sosial seperti komunikasi, kerja kolaboratif, penciptaan, otonomi, dan kepemimpinan. Bentuk pembelajaran ini terkait dengan metodologi pembelajaran aktif dan teori pembelajaran konstruksionis yang mengendalikan bahwa pengetahuan dicapai melalui interaksi subjek dan objek studi. Peirce, Flannery, Kazakov, Sullivan 2014. Studi ini menunjukkan bahwa adalah mungkin untuk mengembangkan keterampilan berpikir. Ini dari tahap sekolah awal karena kami bekerja dengan siswa dari 3 sampai 6 tahun dan anak-anak telah menanggapi harapan penelitian mampu menguji hipotesis awal. Kesimpulannya, kita dapat mengembangkan kegiatan program belajar mungkin dari mulai dini hingga dewasa, ya bisa memberikan sebuah pelatihan atau keterampilan untuk anak-anak berpikir untuk kedepannya bisa dijadikan pedoman seperti itu. Oke, next. Yang ketiga ada hasil pembahasan. Hasil pembahasan ada hasil penelitian dan tujuan penelitian.
kita bahas hasil penelitian dulu. Saat ini pengembangan keterampilan pemrograman dipromosikan dari usia sekolah yang khas. Mencoba membuat anak-anak memperoleh peran aktif dan kreatif dalam penggunaan teknologi. Tujuan dari pekerjaan ini adalah memverifikasi dampak dari pengembangan kegiatan robotika pendidikan dan pada perolehan keterampilan pemikiran dan pemrograman di sekolah prasekolah. Demikian, penelitian ini bersifat kuasi eksperimental dengan langkah-langkah pretest dan post-test menggunakan kelompok eksperimental dan kontrol. Sampel terdiri dari 131 siswa dari siklus kedua pendidikan anak usia dini antara 3 dan 6 tahun dari pusat pendidikan Spanyol. Pemikiran komputasi diukur melalui 3 dimensi: urutan algoritma, korespondensi, instruksi, tindakan, dan debugging, sesi, intervensi, serta struktur tantangan yang digunakan dalam evaluasi pra dan pasca tes. Dirancang berdasarkan program studi robotika yang disebut Tangi Black. Cukup menarik ya. Intervensi yang berfokus pada kegiatan pembelajaran melalui sumber daya robotika pendidikan menyajikan hasil positif dalam kaitannya dengan keterampilan berpikir komputasi yang dicapai. Perbedaan yang statistik signifikan dan lebih unggul daripada yang disajikan dalam kelompok kontrol, sehingga disimpulkan bahwa anak-anak melakukan program robotika mencapai kemajuan yang lebih besar di ketiga dimensi kompetensi komputasi. Nah, ini sudah menjelaskan bahwa disimpulkan bahwa anak-anak melakukan program robotika mencapai kemajuan yang lebih besar. Berarti untuk bisa lebih berpikir untuk kedepannya ya, untuk bisa lebih baik, berpikir yang lebih, intinya yang lebih lah. Sekarang kita ada tujuan dari penelitian ini berfokus pada menilai kinerja siswa ketika menghadapi tantangan komputasi ini, baik pada awalnya dan setelah mereka menyelesaikan program pelatihan dengan kegiatan robot. Dengan demikian, menilai efektivitas program dalam hal keterampilan yang dikembangkan oleh peserta. Artinya, kita dapat menilai setelah kita menghadapi tantangan, kita memberikan sebuah keterampilan untuk dikembangkan, kemudian kita menilainya. Yang kedua, ada sebagai hipotesis awal, ditetapkan bahwa integrasi program kegiatan belajar dengan robotik pendidikan akan secara signifikan membuat anak-anak dapat memperoleh keterampilan berpikir komputasi di awal anak-anak sekolah. Nah, ini tujuannya untuk memperoleh berpikir dengan keterampilan komputasi dari awal, dari kanak-kanak. Oke, yang ketiga, penelitian ini dikembangkan menggunakan desain kuasi eksperimental Campbell dan Stanley 1993, Hernandez dan McQuillan 2010 dengan pengukuran prates dan pasca uji dalam 2 kelompok eksperimental dan kontrol. Oke, selanjutnya ada yang terakhir. Yang terakhir itu ada diskusi kesimpulan dan pengembangan ide. Kita ke diskusi kesimpulan dulu. Selanjutnya nanti kita bahas pengembangan ide. Pengembangan kegiatan pendidikan
anak robotika yang berorientasi pada perolehan keterampilan berpikir komputasi menyajikan hasil positif, menguatkan bahwa program latihan memfasilitasi pengembangan keterampilan berpikir dalam dimensi berikut. 1. Urutan, 2. Korespondensi, instruksi tindakan, dan 3. Debugging. Perbedaan signifikan yang ditemukan antara anggota kelompok eksperimental dan kontrol menunjukkan bahwa adanya pembelajaran yang lebih besar dalam proses eksperimental untuk masing-masing variabel yang akan dianalisis. Anak-anak dalam kelompok kontrol juga menunjukkan keterampilan yang lebih dalam pasca tes yang dapat dikaitkan dengan efek pematangan belajar yang dikaitkan dengan prates dan fakta bahwa selama periode waktu di mana intervensi berlangsung kemajuan. Berlanjut pada program kurikuler, khususnya di bidang logika dan matematika, yang menghasilkan pengetahuan yang lebih besar terkait dengan keterampilan yang dievaluasi. Jadi anak-anak bisa berpikir dengan logika dan matematika. Sekarang kan banyak yang menggunakan logika dan berpikir secara logik. Oke, selanjutnya kita ke pengembangan ID. Adapun saran atau ide yang dapat dilakukan untuk mengembangkan penelitian ini untuk menambah pola pikir kanak-kanak hingga dewasa. Ada pengembangan tersendiri, seperti menambahkan materi pembelajaran kanak-kanak dan membuat aplikasi untuk secara langsung bisa diakses oleh kanak-kanak. Kita akan mengujikan kepada anak-anak apakah anak-anak bisa untuk menggunakan sebuah aplikasi tersebut, apakah anak-anak bisa untuk mengerjakan soal-soal atau pembelajaran atau materi yang lain untuk bisa ditambah ke anak-anak. Dalam pengembangan sistem cerdas ini, para desainer ataupun perancang sistem harus lebih terus mengembangkan perancangan-perancangan yang sangat menarik. Selain membantu meningkatkan ekonomi masyarakat serta menambah semangat belajar kita semua sebagai pengguna bisa lebih mudah dan dalam menyelesaikan sebuah persoalan dengan efisien dan lebih cepat. Baik, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks.